Selamat pagi, siang, malam semuanya. Hari ini ada film survival yang seru nih, judulnya The Maze Runner. Ada dua pelari dan kawan-kawan yang nyari jalan keluar dari labirin raksasa, dan ada makhluk yang menyeramkan loh. Sebelum itu, bantu Mimin dong dengan subscribe channel kita, tekan like, bagikan ke teman kamu, pasangan kamu, mantan kamu, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih semuanya. Di awal film, ada laki-laki yang berada di lift. Sepertinya baru sadar dari pingsannya ya. Gak lama, laki-laki ini udah ditungguin banyak orang di atas sana. Orang-orang ini manggil dia anak baru. Mereka juga ngetawain dia karena udah nyoba lari. Sampai akhirnya dia jatuh dan baru sadar nih kalau di sekelilingnya ada tembok yang tinggi banget. Dia dimasukin ke kayak penjara gitu, karena udah nyoba berontak. Nggak lama, ada orang yang nyamperin si anak baru ini. Namanya Albi. Dia nanya nama dan asal-usul si anak baru ini, tapi dia nggak inget apa-apa. Kayak orang kebingungan gitu. Why can't I remember anything? It's okay. Jawab Albi, itu normal. Mereka juga ngalamin hal yang sama pas datang ke tempat ini, dan bakal ingat lagi sekitar 1-2 hari. Lalu Albi ngajak dia buat ngasih tahu kegiatan mereka sehari-hari, dan di lift itu setiap bulannya selalu bawa persediaan dan anak baru. Nggak lama datanglah seseorang, ini Newt, wakilnya si Albi. Lalu Albi jelasin ke anak baru ini, ada 3 peraturan jika ingin hidup damai dan berteman baik dengan glade lain. Yang pertama, lakuin tugas masing-masing. Yang kedua, jangan sakiti glade lain. Mungkin glade ini sebutan orang-orang kali ya. Nah, yang ketiga, paling penting jangan pergi ke tembok itu. Do you understand me, Greenie? Si Chuck datang nih. Dia diminta buat nyiapin tempat tidur untuk si anak baru ini. Tiba-tiba, anak baru ini pergi ke tembok itu. Gak lama ada 2 orang datang dari dalam sana. Kata Chuck, hanya pelari aja yang boleh masuk ke sana. Pas ngobrol, Chuck keceplosan kalau tempat ini labirin. Makin penasaran dong. Dia juga sempat berontak. Akhirnya dia diem saat dengar suara dari dalam labirin. Why not? Malamnya mereka pesta buat nyambut kehadiran anak baru ini. Pas ngobrol, Newt ngasih tahu kalau si Minho ketua dari tim pelari yang tadi siang bareng sama tim lainnya, namanya Ben. Dan tugas pelari itu buat nyari jalan keluar. Mereka ngelakuin itu udah 3 tahun. Dan tambah susahnya lagi, kalau tiap malam labirin itu selalu berubah. Ditambah lagi di dalam labirin itu ada monster. Mereka sebut Grievers. Dan keluarnya monster itu waktu gerbang nutup sampai ngebuka lagi. Lalu si Kelly ngajak si anak baru ini buat adu kekuatan. Lagi banting-bantingan, si anak baru ini ingat namanya. I remember my name. I'm Thomas. Thomas. Lagi asik-asiknya ngerayain, ada suara yang kenceng banget. Akhirnya Albi mutusin buat akhiri pesta itu. Pas tidur, Thomas mimpi. Di dalam mimpi itu, dia kayak dibawa ke laboratorium gitu. Dan ada orang bilang kalau Beckett itu baik. Paginya, dia diajak sama Albi buat ngukir namanya di tembok. Yang berarti kalau dia udah bagian dari mereka yang disebut Glade. Habis itu, dia disuruh Newt buat nyari pupuk di hutan. Pas lagi nyari pupuk, si Ben nyerang dia. Dan bilang kalau semua ini salah dia. It's your fault. I saw you. You did Thomas berhasil kabur, dan yang lainnya nolongin dia. Lalu si Albi nyuruh buat buka bajunya si Ben. Ternyata dia disengat dong. Pantes aja dia kayak zombie gitu perilakunya.
Karena si Ben ini nggak bisa diselamatin, dia dipaksa masuk ke labirin pas gerbang mau nutup. Malamnya Thomas mimpi lagi. Di mimpi itu ada cewek yang ngomong sama dia, dan ada wajah yang gak asing bagi Thomas, yang jadi bahan objek penelitian salah satunya Albi. Pas bangun, dia ngeliat Minho dan Albi masuk ke labirin itu. Dia protes ke Newt. Albi yang bukan pelari kok boleh masuk? Newt jelasin kalau Albi ngecek Ben masih hidup atau enggak. Dan si Albi ini orang pertama yang dikirim ke labirin itu, jadi dia tahu semua tempat ini. Udah mau malam, Minho sama Albi belum balik. Mereka panik di depan gerbang. Pas gerbang mau nutup, Albi sama Minho muncul. Wait, no, something's wrong. Come on, Mino, you can do it! Pas gerbang mau nutup, tiba-tiba Thomas masuk ke dalam labirin itu. Hampir aja. Si abang banyak tingkah ya. Ternyata dia disengat. Si Minho kayak mau ninggalin gitu ya. Tapi kata Thomas, kita harus selamatin si Albi dulu. Lalu dia ngeliat kayak tumbuhan gitu. Gak lama Thomas sama Minho ngegantungin si Albi. Lagi berusaha nyembunyiin Albi, Rivers datang dari ujung. Minho yang ngeliat ketakutan sampai ninggalin si Thomas. Thomas yang usaha nahan hampir aja ketahuan sama tuh monster. Dia sembunyi di bawahnya si Albi. Udah nyembunyiin si Albi, dia juga mau kabur. Tapi ketahuan dong. Dia dikejar-kejar sama tuh monster. Sampai akhirnya dia ketemu sama si Minho. Pas mau lewat labirin yang mau nutup, si Thomas ada ide nih buat mancing monster tuh biar kecepit. Pinter banget sih ya bang. Paginya mereka nungguin di depan gerbang, tapi belum juga kelihatan. Mereka ngira Thomas, Minho, sama Albi gak selamat. Pas pada balik, mereka muncul dan bawa si Albi. Minho bilang kalau si Thomas gak hanya ngeliat ke Rivers, tapi dia ngekill satu River. Wah, keren banget sih ya bang. Habis itu mereka ngadain rapat. Di sini Kelly nggak suka perilaku Thomas, soalnya dia udah ngelanggar aturan dan dia harus dihukum. Tapi beberapa orang mikir baiknya Thomas yang udah nolongin Albi dan ngebunuh satu River. Lalu Newt memutuskan untuk mengurung Thomas semalam. Tiba-tiba suara alarm dari ketok persediaan bunyi. Di dalamnya ada cewek dan ada kertas yang bertuliskan orang terakhir. Dan cewek ini sempat bangun nyebut nama Thomas sebelum pingsan lagi. Tapi Thomas gak kenal sama cewek ini. Beberapa jam kemudian, Thomas berencana untuk balik ke bangkai monster itu dengan beberapa pelari lainnya. Kali aja nemuin petunjuk. Lalu mereka nemuin kayak tabung, dan ada angka 7. Sorenya Minho ngajak Thomas ke gubuk tengah hutan buat ngasih tahu sesuatu. Minho jelasin kalau dia udah telusuri semua bagian, tapi hasilnya nihil. Dia juga minta sama Albi untuk ngerahasiain ini semua dari glider lain, biar mereka tetap punya harapan keluar dari tempat ini. Lalu Minho bilang kalau dia ngeliat ada angka 1-8 di dinding labirin itu. Dan tiap malam berubah dan selalu sama. Hari ini 6, besok 4, lalu 8, 3, tiap hari ngebuka. Dia percaya kalau tabung ini bisa jadi jawaban, soalnya ada angka 7.
Lagi ngomongin petunjuk baru, dua orang datang ngasih tahu kalau si cewek tadi bangun dan bikin keributan di sana. Hey! Throw one more of those things! Si Thomas naik, nyoba nenangin si cewek ini. Si cewek ini udah inget nama dia. Namanya Teresa. Dia ini juga ngalamin mimpi kayak Thomas. Dan ada kalimat, Wicked itu baik. Lalu dia ngasih kayak serum gitu dari sakunya. Thomas nyaranin buat nyuntikin serum itu ke Albi. Albi yang sempet berontak, pas disuntikin bisa langsung tenang. Paginya, Thomas dan Minho masuk ke dalam labirin itu buat nyari petunjuk lagi. Pas lagi deket sama angka 7, tabung itu berbunyi kayak sinyal gitu. Pas di depan gerbang angka 7, pintunya otomatis kebuka. Tiba-tiba ada kayak sensor yang lagi scan mereka. Nggak lama semua labirin berubah pola. Pas balik, Thomas dan Minho ngasih tahu kalau menurut mereka berdua ada jalan keluar. Lagi pada ribut-ribut, lalu Teresa datang ngasih tahu kalau Albi sudah sadar. Albi ingat semuanya sambil nangis. Bilang kalau Thomas ini kesukaan mereka. Thomas ini spesial. Maksud mereka ini mungkin Wicked kali ya. Thomas dengar ada suara keributan di luar. Ternyata semua gerbang gak pada nutup, malahan ngebuka semua. Gak lama, Grievers masuk ke kawasan grid untuk nyerang mereka. Alright, everybody hide! Go, go, go! Naasnya, Albi ketangkap sama Griever dan pesan ke Thomas bahwa mereka keluar dari tempat ini. Thomas jadi ngerasa dia nyebabin semua ini. Lalu dia nusukin ujung tabung itu biar dia inget semuanya. Karena sebelumnya Albi pingsan, jadinya dia inget semuanya. Setelah mimpi lagi, Thomas inget semua. Dan cerita kalau labirin ini tuh semacam ujian gitu. Dan dia ngaku kalau dia sama Teresa dulunya kerja di organisasi Wicked itu. Sorenya, Teresa dan Thomas mau dijadiin tumbal sama si Kelly. Karena udah bikin kekacauan di glade ini. Tapi udah direncanain sama Minho, Newt, dan beberapa glade lainnya buat kabur sama Thomas. Udah deket sama gerbang yang kemarin, ternyata ada Griever kayak lagi ngejagain pintunya. Lalu Thomas dan kawan-kawan nyoba ngelawan dan nahan tuh monster, selagi Chuck dan Teresa buat ngebuka pintu itu. Thomas! This is Paul! 8 numbers! Mina! What's the sequence? 7! 1! 5! 2! 6! 6! 4! 8! 3! Got it! Pas pintu kebuka, ternyata nembus ke laboratoriumnya Wicked. Tapi mereka nemuin orang-orang di laboratorium itu udah pada tewas semua. Thomas buka rekaman Dr. Ava Page. Dia bilang, kalau buka rekaman ini, mereka udah berhasil nyelesain ujian ini. Dia jelasin kalau matahari udah bikin hangus permukaan bumi, lalu muncul virus nyerang otak disebut flare. Virus ini yang bikin manusia jadi seperti zombie. Mereka-mereka ini lagi diuji coba buat nemuin obatnya. Di rekaman itu pasukan bersenjata kayak udah ambil alih laboratorium itu. Dan Dr. Ava Page nembak dirinya sendiri. Setelah rekaman habis, pintu itu otomatis ngebuka. Dan Gailey datang sambil bawa pistol mau nembak Thomas. Di saat bersamaan, Minho nombak tepat di dadanya Gailey. Dan Chuck ngelindungin Thomas. Tapi bikin sedih dong, aku kira tuh tembakannya meleset.
Gak lama pasukan bersenjata datang lalu ngebawa mereka ke suatu tempat. You guys alright? Don't worry. You're safe now. Akhir scenes yang bikin aneh, ternyata Dr. Ava Page masih hidup dong. Dia bilang kalau masih ada tes yang kedua. Nah, itu tadi film Maze Runner seri pertama. Kira-kira Thomas dan kawan-kawan bakal dibawa kemana dan mau diapain nih? Tunggu di next video ya. Dadah!